Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kata tanya yang mayoritas diawali atau inisialnya huruf depannya W dan ada beberapa yang H, ya. What, apa, who, siapa. Kita bilang siapa kalau posisinya untuk menanyakan seseorang atau orang atau manusia dan sebagai subjek. Which, yang mana. Whom, kalau diartikan ke bahasa Indonesia ini siapa. Di bahasa Inggris kalau who siapa tapi posisinya sebagai subjek. Kalau whom siapa tapi posisinya sebagai objek. Nanti kita lihat di kalimat. Where, di mana. Why, mengapa atau kenapa. Whose ini kepunyaan. Tapi sebetulnya kalau di kalimat tanya saya jarang pakai juga ya. Whose. Bisa kita masukin ke kalimat, nanti kita masukin. Whose ini punya siapa atau milik siapa? Benda milik siapa? How, bisa bagaimana, bisa seberapa, dan bisa juga apa kabar. Kalau kita mau tanya apa kabar, how are you? Walaupun kita terjemahkan kata per kata, bagaimana adalah kamu, tapi sekalimat ini kita bilangnya how are you, apa kabar artinya. Bagaimana, how. Nah, kalau bagaimana, how biasanya diikuti oleh to. To itu untuk, jadi kita misalnya bagaimana untuk apa gitu ya. How to, apa. How to, bagaimana untuk atau bagaimana. Make, membuat. Nah, jadi how to ini bisa bagaimana cara gitu ya. Make, membuat. Perfect. Pancake. Bagaimana cara untuk membuat pancake yang perfect, yang sempurna. Pancake karena lebih dari satu, ada S-nya. How to make perfect pancakes. Perfect. Tapi how juga bisa artinya seberapa atau berapa. Kalau seudah how kita pakai kata-kata berikut. Ini belum semua karena aslinya lebih banyak. Mungkin nanti akan saya masukkan ke video lain. Untuk bilang seberapa banyak atau berapa banyak bisa dua macam. How much atau how many. Buat bilang berapa banyak atau seberapa banyak. Nah, di bahasa Belanda, kok jadi bahasa Belanda? Bahasa Inggris. Di bahasa Inggris, banyak bisa much, bisa many. Much itu untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung.
1, 2, 3 maksudnya air, misal ya, air atau uang, kita bilangnya misalnya uang, money. Seberapa banyak uang atau berapa banyak uang, berapa jumlah lah misalnya. Jadi, how much money? Karena kita nggak bilang 1 uang, 2 uang. Nah, tapi kalau untuk benda yang bisa kita hitung, kita pakai many. Misalnya mobil. Mobil kan bisa kita hitung 1 mobil, 2 mobil. Kita pakainya how many. Tapi kalau untuk benda-benda yang nggak bisa dihitung 1 atau 2, kan nggak ada 1 uang, 2 uang, money, kita pakainya much. How much money? Seberapa banyak uang, berapa banyak uang, berapa jumlah uang, ya. Untuk benda-benda lain yang bisa dihitung 1 atau 2 atau 100, 15 gitu ya, kita pakainya many untuk bilang banyak atau jumlah. Untuk yang mudah kayak misalnya air atau uang gitu ya, saya masih bisa masukin ke much atau many. Tapi banyak hal-hal lain yang kadang kita nggak bisa hitung benda itu ya. Saya juga masih banyak belajar, nanti kita akan masukin ke video lain khusus untuk kata-kata yang pakai much dan kata-kata yang pakai many. Saya kumpulin dulu biar nanti lebih lengkap ya. Yang jelas much ini untuk yang benda yang nggak bisa dihitung, misalnya 1, 2, 3 gitu. Many untuk yang bisa dihitung. Countable, bahasa Inggrisnya uncountable. Nggak bisa dihitung. Dihitungnya nilainya, ya bukan 1 uang atau 2 uang. Atau how far. Far itu jauh, jadi seberapa jauh, berapa jauh. How deep. Deep itu dalam, seberapa dalam, berapa dalam. How long. Berapa panjang. Karena long itu panjang. Kita ke sini. Jadi kalau di kalimat berita yang positif kan biasanya that is apa. Kalau di kalimat tanya kita tukar si 2 kata depan ini. Jadi is that. Sudah kata tanya, si 2 kata yang biasanya kalau di kalimat berita urutannya seperti ini, kalimat tanya kita tukar. What is that? Apa itu? That is a fish. Itu adalah seekor ikan. Ini juga sama. She is. Kalau di kalimat berita kan urutannya seperti ini. She is my sister. Dia atau ia perempuan adalah kakak atau adik perempuan saya. Karena kalau di bahasa Inggris kita jarang, walaupun ada older atau younger buat bilang lebih tua atau lebih muda, tapi jarang dipakai. Yang lebih jelasnya hanya jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Ya, pokoknya saudara aja, saudara kandung. Nggak tahu laki-laki, nggak tahu adik atau kakak. Yang jelas yang perempuan atau laki-laki. Sister perempuan. Nah, kalau kita pakai kalimat tanya, jangan lupa selalu tanda tanya ya. Kata tanya, terus udahnya 2 kata depan ini kita tukar. Who is she? Siapa dia? Kalau perempuan, pakai she. Kalau di bahasa Indonesia kan ya dia atau iya. Kita nggak tahu ya perempuan atau laki, tapi kalau di bahasa Inggris jelas perempuan atau laki-lakinya. Karena kita di sini pakai she. Which untuk bilang yang mana. Jadi contoh kalimatnya, which one is better? One itu artinya 1, is itu adalah,
better, lebih baik. Jadi di sini kita mau bilang yang mana yang lebih baik. Ya bisa diartikan sebagai kamu suka yang mana sih? Lebih suka yang mana? Atau menurut kamu lebih baik yang mana? Menurut kamu lebih bagus yang mana? Jadi kita kasih ER buat bilang better kan, lebih bagus, lebih baik ya. Yang mana yang lebih bagus? Yang mana yang lebih baik? Which one is better? Whom, untuk bilang yang mana, tapi ke manusia. Kalau di sini kan siapa? Who. Whom juga kalau kita artikan sebetulnya siapa. Tapi di sini untuk lebih jelasnya orang yang mana gitu ya, manusia yang mana. Jadi manusia yang mana? Karena posisinya harus sebagai objek. Kita lihat di sini kan, do you like better? Sebetulnya si subjeknya kan you. Kamu like, suka. Better kan lebih baik, lebih suka lah artinya. Kamu lebih suka. Nah kan si kamu ini kan udah sebagai subjek. Jadi ketika kita nanya, kamu tuh jadi Sunda, kamu lebih suka siapa? Kamu lebih suka siapa? Nah kan si siapa itu posisinya sebagai objek nih di sini, karena kamunya udah sebagai subjek. Kamu lebih suka siapa? Jadi kita pakainya bukan who, kita pakainya whom. Karena udah si posisi subjek udah dipakai you. Whom do you like better? Siapa? Manusia yang mana yang kamu lebih suka? Pria yang mana? Wanita yang mana? Cowok yang mana? Cewek yang mana yang kamu lebih suka? Misalnya si Udin atau siapa? Si Ucrit gitu ya. Or itu kan atau siapa atau siapa? Siapa atau siapa? Ini diisi nama aja lah atau siapa gitu ya. Sekarang di sini who, where, kok jadi who? Where does she live? Where itu di mana? Kita mau bilang atau nanya di mana dia tinggal. Dianya perempuan ya. Kali ini edisi perempuan. Ini tadi she, ini juga she. Di mana ia atau dia perempuan tinggal? Where does she live? Kita lihat kalau kalimat berita atau positifnya, she lives in NL. NL itu singkatan dari Netherlands atau Belanda. Kadang orang suka sebut NL. Sebetulnya saya juga nggak tahu ini formal atau enggak ya NL. Mereka kadang bilangnya the Netherlands. Ada D-nya, terus Netherlands, ada S-nya. Karena pulau-pulau. Tapi kadang sering dengar juga NL sebagai ya supaya lebih singkat mungkin ya. Dia tinggal di Belanda. Ini kan she lives karena terus berlangsung dan masih tetap di sana kan terus-terusan. Jadi pakai lives karena ini he, she, it ada s lives. Ketika jadi kalimat tanya, kita harus istilahnya bongkar si lives-nya menjadi does dan live. Lives ini kan does dan live. Karena kalau kita bilang tidak, jadinya doesn't live. Sudah kita bongkar. Kita tulisnya jadi where does she live. Jadi udah bukan lives lagi, jadi live karena kita pakai dash.
istilahnya she kan di sini does live lah ya, gitu ya. She does live. Jadi si does-nya kita pindah ke sini. Ya. Bukan where she lives. Bukan where lives she. Tapi where does she live. Ingat-ingat, kalau di kalimat positif she lives, ini kan sebetulnya asalnya dari does sama live. Kita ingat kalau di kalimat tanya selalu kita tukar nih dua kata depannya ini kita tukar. Jadi she does-nya dulu yang muncul, baru she. Jangan lupa live tetap muncul, ya. Kalau enggak kan jadi where does she apa, gitu ya, nggak jelas. Nah, aturannya seperti ini. Kenapa? Ya udah begitu aturannya, jadi kita ikutin, ya. Karena kita pakai she dan ini lives, ada ss, jadinya does. Tapi kalau I, you, we, they, ya nanti munculnya bukan does, tapi do, ya. Karena kalau he, she, it kan does, kalau I, you, we, they kan do. Kayak ini juga kan do. Nanti kalau misalnya ininya bukan you, ininya she atau he, ya ininya does, ya. Udah kita pelajari juga di video yang lalu tentang do, does. Juga sama, nanti kalau misalnya ini kan she pakai is, tapi kalau I, you, misalnya who am I, who are you, ya, karena I am, you are. Sekarang why, mengapa. Kalau di kalimat positif kan they are crying, mereka sedang menangis. Walaupun are itu adalah, tapi kan kalau ada is, am, are, terus verbnya atau kata kerjanya ing, berarti sedang. They are crying. Nah, kalau jadi kalimat tanyanya, why, mengapa atau kenapa, kan they are. Jadinya are they. Why are they crying? Gitu, ya. Whose ini sebetulnya saya gimana ya kalau dimasukin, tulis di sini aja ya. Whose gini aja deh. Whose t-shirt is this. Jadi whose ini kepunyaan, selalu sama objeknya, misalnya selalu sama benda lah gitu. T-shirt punya siapa, t-shirt milik siapa, is this, ini gitu. Jadi kita mau bilang ini t-shirt punya siapa, ini t-shirt milik siapa. Jadi whose itu milik siapa, kepunyaan siapa, dan selalu ada si bendanya seudahnya. Kalau enggak kan nanti whose is this apa gitu ya. Jadi whose t-shirt is this, atau whose, susah lah, udah nggak usah dimasukin ya. Ini aja udah contoh yang bagus. Whose t-shirt is this, t-shirt milik siapa, t-shirt punya siapa, ini. Kalau di kalimat berita kan this is siapa, t-shirt. Kalau di kalimat tanya whose, udahnya si bendanya, is this. Kita juga pakai whose untuk, kalau ini kan benda, tapi kita juga bisa pakai untuk manusia atau orang. Contohnya saya tulis di mana ya? Di sini aja ya. Whose son is he? Jadi son itu kan anak laki-laki.
Whose itu milik siapa, punya siapa. Buat bilang sebetulnya anak laki-laki siapa sih gitu ya. Dia anaknya siapa sih. Tapi karena di bahasa Inggris itu jelas laki-laki atau perempuan. Son itu kan anak laki-laki. Whose son is he? Misalnya ada anak laki-laki lagi nangis, jerit-jeritan gitu ya. Ya kita itu anak siapa sih gitu ya. Jadi kita bilangnya whose son is he? When? Kapan? When? When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? Birthday, birth itu lahir, day itu hari, dijadikan satu kata birthday, ulang tahun, hari ulang tahun, hari lahir. When is your birthday? Atau ini, when will I see you again? Kapan akan saya melihat kamu lagi, kembali? Melihat atau bertemu, ya. Kita pakai see. When will I see you again? When is your birthday? Makasih.